Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal-soal matematika tingkat SMP. Oke, langsung aja ke soalnya ya. Urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,6, 55%, 2/3, 0,58. Berarti dari terkecil ke terbesar. Oke. 0,6 itu 0,6. 55% itu adalah 0,55, 55/100. 2/3 itu adalah 0,66 dan 0,58. Berarti urutannya adalah yang pertama itu adalah 0,55, berarti 55%. Yang kedua adalah 0,58. 0,58. Dan yang ketiga adalah 0,6. Dan yang terakhir adalah dari yang terkecil yang terbesar, dan yang terbesar adalah 0,66, yaitu 2/3. Jadi 55%, 0,58, 0,6, dan 2/3. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. Nilai dari 3/3 pangkat negatif 2 adalah, berarti pangkat negatif 2, 1/3/3 kuadrat sama dengan 1/3 kuadrat. 3 kali 3, 9. Akar 3 kuadrat, akar 3 kali akar 3, akar 9 kali 3. Berarti akar 9 sama dengan 3 kan? 1/9 kali 3, 1/27. Jawabannya 1/27 adalah C. Gampang ya. Selanjutnya, hasil dari 3/7 kali akar 8 tambah 5/14. 3/7 kali akar 8 itu adalah 3/56 ditambah 5/14. 3/56 itu sama dengan akar 4 kali akar 14 tambah 5/14. 3/4 kali 14 itu bisa menjadi 3 kali akar 4-nya keluar, menjadi akar 4 itu adalah 2. 3 kali 2 akar 14 tambah 5 akar 14. 3 kali 2 itu 6 akar 14 tambah 5 akar 14. Berarti ini 6 tambah 5 menjadi 11 akar 14. 11 akar 14, jawabannya adalah D. Next. Pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan skor 4 untuk jawaban benar, skor negatif 2 untuk jawaban salah, dan skor negatif 1 untuk soal tidak dijawab. Jadi kalau benar dikali 4, kalau salah dikali negatif 2 ya. Salah kurang 2. Untuk setiap soal yang salah dikurangi 2 nilainya. Kalau tidak dikerjakan dikurangi 1. Jadi ada 50 soal. Ada 50 soal di sini. Jadi ada 50 soal.
dan yang dikerjainya adalah 48. Jadi kalau benar dikali 4 berarti kan misalnya kita nggak tahu berapa soal yang kita kerjain, berarti 4 kali benar. Kalau benar dikali 4 kan, dan nilai dia di sini dikasih tahu 100, skor dia 100. Jadi kalau bagaimana untuk mendapatkan 100? Nilai soal yang benar dikali 4, oke, ditambah nilai yang salah. Kalau yang salah nilainya kan, kalau yang salah soalnya berarti dikurangi 2, dikurang 2 yang salah. Baru karena dia hanya mengerjakan 48 soal, berarti dikurang 2. Karena dia sudah pasti salah 2, karena satu soal karena satu soal nggak dikerjain itu kurang 1. Karena di sini 2 soal yang nggak dikerjain, karena dari 50 soal dia hanya mengerjakan 48, berarti dikurangi 2. Itulah dapat nilainya 100. Jadi dari persamaan ini adalah satu soal yang benar dikali 4, satu soal yang salah dikali negatif 2, kurang 2, ini pindah ke kanan menjadi 102. Nah, dia ngerjakan 48 soal, hanya 48 soal, berarti soal yang benar ditambah soal yang salah itu sama dengan 48. Setelah itu kita eliminasi ya, nilai ini dikali 2 semua, nilai ini dikali 2 semua supaya bisa dieliminasi. Jadi persamaannya menjadi 4B dikurang 2S itu sama dengan 102. Ini dikali 2 semua, berarti B dikali 2 itu menjadi 2B ditambah 2S itu sama dengan 48 kali 2 itu masih 96. Nah, kita eliminasi S ya, berarti kita jumlah supaya negatif 2S ditambah 2S itu sama dengan 0. 102 tambah 96 itu sama dengan 8, 198. 4B tambah 2B itu sama dengan 6B. Tambah 0 itu sama dengan 198. B itu sama dengan 198 dibagi 6 itu sama dengan berapa? 198 bagi 198 bagi 6 kali 3, 18 kali 3, jadi dia sama dengan 33. Jadi yang benar itu adalah 33. Banyak soal yang dijawab Amir dengan benar adalah 33. Oke, selanjutnya. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari. Jadi dia selama 49 hari. Dia menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari. Selama 49 hari. Dengan 64 pekerja. Nah, kalau bentuk seperti ini artinya ini berbanding terbalik. Apabila pekerja semakin banyak, otomatis waktu yang dibutuhkan akan semakin kecil. Jadi dia berbanding terbalik. Jadi karena butuh 49 hari dengan 64 pekerja, berarti 64 pekerjanya di sini karena berbanding terbalik.
Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Berarti dia selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah. Berarti ini yang ditanya, berapa yang ditambah. Oke, kita selesaikan. 49/28 bagi 7 ya, diperkecil itu menjadi 7. 28 dibagi 7 itu 4, itu sama dengan X per 64. Kita bisa juga kecilkan ini dibagi 4, berarti 7/1 itu sama 7/1 itu sama dengan X. Karena ini dibagi 4, ini harus dibagi 4. 64 dibagi 4 itu sama dengan 16. Setelah itu kita kali silang. 1 kali X sama dengan 7 kali 16, 112. Nah, jadi untuk menyelesaikan 28 hari dibutuhkan 112 pekerja. Ini pertanyaannya, banyak pekerja yang harus ditambah karena pekerja awalnya adalah 64. Jadi pekerja yang ditambah itu adalah 112 dikurang 64. Berapa itu? 112 dikurang 64 itu adalah 48. Jadi 48 pekerja lah yang ditambah. Oke, selanjutnya dikatakan di sini A sama dengan 2/3 L. A sama dengan 2/3 L. Jadi A sama dengan 2/3. A sama dengan 2/3 I ya. Itu I besar. A sama dengan 2/3 I. Berarti artinya A itu sama dengan 2/3 I. Itu berarti A berbanding I itu sama dengan 2/3, berarti 2/3. Selanjutnya I sama dengan 2/5R. Artinya I berbanding R itu sama dengan 2/5. Yang ditanya perbandingan A berbanding I dan berbanding R. Sebenarnya gampang ya. Kita hanya butuh melihat ini nilai I. Kita hanya butuh ini. Coba diperhatikan di sini. Berarti nilai I-nya itu kan di sini 3 dan di bawahnya 2. Ini 3, ini 2. Berarti caranya yang A berbanding I itu sama dengan kita kali 2. Berarti 2 kali 2 itu 4 berbanding 6. Karena 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Lalu I berbanding R ya kita kali 3. 2 kali 3 itu adalah 6 berbanding 5 kali 3 adalah 15. Nah, jadi nilai I itu udah sama 6. Makanya A berbanding I itu sama dengan 4 berbanding I-nya kan 6 berbanding 6 berbanding R-nya 15. Jadi A berbanding I berbanding R sama dengan 4 berbanding 6 berbanding 15. Jawabannya C. Oke,
Cukup sekian adik-adik. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. See you.